Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin nanya nih, nanti bagaimana cara kita dihisap itu agak dipermudahkan, bahkan kalau bisa tidak hisap sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Jadi pemirsa ya, supaya kita tuh ringan penghisapnya tadi di yaumil akhir, bahkan tanpa hisap lah. Itu diantaranya kita harus memahami tentang hakikat diri kita, tentang keberadaan kita dulu. Karena sesungguhnya ya, setiap perbuatan ada melakukan. Enggak mungkin perbuatan tidak ada yang melakukan. Jadi dikatakan kullu syai'in khaliqun illa wajha. Jadi kemana kamu melihat, kemana kamu tuh menatap, situ wajahku. Jadi semua nih apa yang ada di alam semesta, apa yang ada pada diri kita, teman kita, guru kita, semua makhluk ini adalah kewujudan daripada hakikat daripada wujudnya sifat-sifat Allah semua, zatnya Allah. Kalau ini kita yakinin, maka kita menghormati orang itu karena dalam diri saudara kita itu siapa? Itu kita menghormati guru kita, bukan karena gurunya, tapi siapa kewujudan yang ada dalam guru kita, teman kita, siapapun yang kita lihat ini Pak, lihat apapun. Karena alam semesta ini, alam artinya alamat untuk kita bisa, alamat Allah untuk mengenal dirinya. Jadi alam ini alamat Allah untuk mengenal akan dirinya, perantara lah untuk mengenal dirinya. Itu ada diri kita. Maka kata Allah, wa bi anfusikum apalat tubsirun. Dalam diri kamu sendiri ada tentang asma-asma, tentang sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita, Pak. Maka Allah katakan, wa huwa ma'akum. Kemana kamu berada, di situ aku. Nah itu, mana berada. Maka semua yang terjadi ini atas sifat afalnya Allah. Maka melihat perbuatan orang begitu, perbuatan yang begini, sifatnya Allah semua. Kalau orang itu sifatnya baik, lemah lembut, kasih sayang, oh itu sifat Allah yang maha lembut, itu jamalnya Allah. Kalau kita melihat orang yang berangas kan, pemarah, ya, begitu menyeramkan lah. Itu sifat Allah yang maha jalal. Jadi semua itu sifat Allah semua. Kelakuan apapun yang orang buat, ya, itu semua daripada afalnya Allah. Jadi kalau kita merasa Pak, ini perbuatan kita ini ada yang mewujudkan, maka itu insya Allah Pak. Kalau ini dari Allah, enggak, itu tidak lagi ada hisapan. Karena Allah dari perbuatan daripada kelakuannya Allah. Tapi kalau buatan kita sendiri, ya itu dihisap. Dari merasa diri kita yang berbuat, diri kita yang bisa, diri kita mampu, itu dihisap. Karena kalau dari Allah Pak, kelihatannya buruk, tapi itu hakikatnya baik. Kelihatan secara sangat buruk, tapi hakikatnya baik. Makanya kalau kita Pak, secara syariat ini orang berbuat jahat, ya, berbuat melakukan hukum Allah, itu ada dua segi pandang. Pertama, kita memang benci kepada kelakuan maksiat, ya, karena kita wajib untuk menegur kan, wajib secara pandangan syariat. Tapi secara pandangan hakikat itu siapa pelakunya? Allah. Jadi di saat kita tidak merasa marah, tidak merasa hati kita tuh kesal, tidak, kena apanya Allah. Jadi itu Pak, semua tuh afalnya Allah. Maka ketika kita berbuat maksiat, kita melanggar hukum Allah, ini kita harus akui, ini kesalahan saya.
Nah, ketika kita buat baik, ini dari saya, ini dari aku. Tapi kita baik, berbuat kebaikan itu dari Allah. Walaupun hakikatnya Pak, tetap dari Allah juga ya. Baik buruk tetap itu dari Allah. Tapi secara syariat kita mengakui, secara adab kita mengakui kesalahan kita. Untuk kita minta tobat pada Allah. Tapi secara hakikat ini dari Allah semuanya Pak. Yang baik, yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak. Kita kemana bersama Allah, tidur bersama Allah, kan indah Pak ya. Masya Allah. Karena semua Pak, hidup ini memang Allah telah bikin planning Pak. Allah telah membuat suatu apa, kita sudah di planning sama Allah nih. Maka kita serahkan semua nih, hidup kita, gerak kita sama Allah. Diam kita, ya, gerak kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya nih Pak. Ini kewujudan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus diyakini seperti itu hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang sudah mengenal dirinya Pak, orang yang sudah mengenal unsur akan dirinya Pak, Masya Allah, dia tidak akan ada rasa lagi Pak, rasa dia membenci kepada siapapun, karena semua ini kewujudan Allah yang ada pada diri hamba ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Pak yang sudah mengenal dirinya, robunas man aropa binafsi. Jadi manusia yang arif ini, manusia yang marifat ini, yang mampu dia memahami akan rahasia sejati dirinya. Inilah orang yang paling, yang benar-benar dia manusia yang paling yang mampu memahami akan rahasia sejati dirinya. Ini orang yang ini Pak. Dia memahami hakikat dirinya. Karena sudah mengalami dirinya, memahami akan keberadaan dirinya siapa, maka dia akan mengenal kepada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan antara khalik dengan hamba dengan Allah ini Pak, tidak ada pemisah. Hamba dengan Allah ini, kita ini nggak bisa, antara tidak berjarak Pak. Jauh tidak berjarak, dekat tidak saking dekatnya kita dengan Allah Pak. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dekat kita pada Allah Pak. Tapi kenapa kita nggak memahami? Kenapa kita tidak bisa memahami hakikat keberadaan Allah dalam diri kita ini? Kita mengakui diri kita Allah, itu kita sudah kafirin. Atau kita tidak mengakui, kita mengakui diri kita Allah, itu kafir, nggak boleh. Tapi kita dengan tidak mengakui keberadaan diri kita tuh ada sifat Allah, itu pun kita sudah kufur. Jadi tetap kita nggak mengakui. Walaupun kita secara johir, secara hakikat kita memang sifat-sifat Allah Pak ada dalam diri itu. Karena Allah SWT ini zat yang nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dilihat, nggak bisa diapa-apaan. Maka Allah SWT telah mentajalikan. Allah SWT telah mentajalikan dirinya, ya nggak, yang tadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam kesendirian, di alam dalam ahadiyah, belum ada siapa-siapa, ya. Allah SWT telah menjohirkan, mentajalikan dirinya dengan nurnya, nur ilahi. Nah, sehingga begitu nur ini dia menjadikan alam semesta, baru menjadi Nur Muhammad. Jadi semua ini terjadi karena adanya daripada nur. Akan dikatakan, tidak aku jadikan alam semesta. Maka ketika Allah SWT bertanya pada Adam, ketika Adam ini melihat ya, ada namanya di surga itu terpampang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Adam tuh minta syafaat melalui wasilah daripada kalimat ini, la ilaha illallah. Maka Allah bertanya, wahai Adam, dari mana kau tahu itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ya Allah, ketika aku di surga melihat namamu dengan nama Muhammad itu bergandengan, itu mulia benar orang itu. Ketahuilah wahai Muhammad, tidak aku jadikan engkau semuanya, kalau tidak kena tidak kejadian engkau ya Adam, kau tidak kena nur itu. Maksudnya nurnya itu Pak, nurnya itu yang dikatakan itu Muhammad itu nurnya. Jadi Muhammad itu ada dua, ada Muhammad yang secara johir, ada Muhammad secara hakikat.
Ya. Nah, jadi ini yang secara hakikat Pak. Yang alam semesta ini nur. Nur yang ada di alam semesta, ada diri kita kan. Semuanya adalah nur. Nah, kejohiran daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati semata. Maka untuk itu kita sudah memahami bahwa semua ini Allah telah mengatur tentang ke nasib kita. Allah yang mengetahui nasib kita akan datang. Sebelumnya Allah mengetahui Pak. Kita nggak tahu apa nasib kita yang sebelumnya Pak. Yang akan datang kita nggak tahu. Semua itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami perkara ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.